Oke, berikan tanggapan kalian tentang dispensasi uang kuliah di universitas kita tercinta pertama yang hanya 3 bulan padahal kita 1 semester di rumahnya. Terus tentang informasi perihal pembayaran UAS. Karena nggak sedikit teman-teman kita yang tahunya itu mepet tanggal batas akhir pembayaran. Sama kebijakan-kebijakan apa lagi yang mungkin diperlukan oleh kita. Monggo, mau dari siapa dulu? Tanggapan tentang pemotongan SPP 3 bulan ya. Jadi kurang setuju karena kita tidak mendapatkan fasilitas kan. Tentunya pakai kita sendiri. Terus yo istilahnya nggak pakai fasilitas kampus tetapi tetap bayar kan, harus gimana ya, dipotong 1 semester juga gitu. Tentang informasi pembayaran mendadak juga sih, karena biasanya informasi itu di-share di akun Instagram, tetapi yang informasi terakhir ini nggak di-share, jadi mungkin teman-teman juga telat tahunya. Enggak, maksudnya itu informasi yang beredar itu yang Instagram itu tidak aktif. Terus itu kan kalau saya tahunya itu informasi itu tersebar tanggal 30 Juni. Padahal maksimal itu kalau nggak salah tanggal 1 Juli kan kemarin. Maksimal pembayaran bulan Maret, April, Mei buat syarat UAS itu. Nah, itu kenapa Instagramnya tidak aktif lagi? Padahal sumber informasi itu dari situ. Gitu. Ya. Kalau yang lain. Kalau informasi tentang apa sih kemarin telat bayar untuk UAS ya, SPP ya untuk UAS kan terlalu mendadak web. Aduh, bahasa Indonesia aku terlalu mendadak web banget. Jadi kasihan orang tua kita kedapikan. Nah, kedapikan. Ini kaget. Benar banget itu. Ditambah lagi ada pandemi ini, jadi orang tua kita itu pendapatannya minimal. Tidak selancar kemarin-kemarin. Minim dan minimal ya. Minimal, iya benar. Kalau untuk aku sendiri ya, itu seharusnya untuk mungkin untuk orang yang orang tuanya kebutuhannya itu banyak, terus pemasukannya kurang seberapa gitu kan, apalagi di pandemi kayak gini kan, jadi pemasukan seseorang itu kan beda-beda pasti kan. Itu mungkin kalau menurut aku, kalau yang penghasilannya di bawah pas-pasan seharusnya dikasih potongan gitu sih seharusnya. Nah, sebenarnya kan itu kan udah ada, tapi informasi yang tersebar itu juga mendadak. Wah, seharusnya kan harus ada gitu loh. Seharusnya kan. Harusnya di Instagram itu nggak aktif itu loh, masalahnya kan di situ tadi. Jadi kita tahu informasinya itu terlalu mendadak. Sebenarnya ada itu kan yang apa itu suruh ngisi form itu loh. Oh, yang formulir gitu ya. Iya. Kalau menurut saya ya sama sih seperti teman. Kalau dari segi banyak orang tua kan ya emang kaget juga kalau dadakan. Mas. Enggak semuanya juga orang yang mampu. Banyak juga kan pengeluaran waktu apalagi pandemi kayak gini nih, kerjaan pada di stop, bahkan banyak yang di PHK. Nah, dari sudut pandang saya ini kuliah bayar sendiri, dan karena saya udah mulai kerja sendiri. Cuman karena pandemi ini saya tuh sama sekali nggak ada pemasukan, justru malah pengeluaran terus, dan tiba-tiba ada surat pemberitahuan pembayaran ini secara dadakan nih, jadi untuk aku sendiri sangat menyulitkan. Oh iya, Mas sendiri kan Bapak berkepala 3 ya kalau nggak salah, jadi
agak gimana gitu keuangannya tuh ya. Iya. Susah ngatur gitu Sementara ada ya. kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipenuhi ya. Ini sudah berkeluarga. Kalau aku cemana ya? Soalnya kalau yang kaget-kaget nih kayak di HBD gitu, mas HBD. Oh iya. Kaget jadinya. Kaget sekali saya. Apalagi dengan kondisi sinyal yang kurang memadai di daerah saya ini. Ini sumpah Mas, ini saya patah-patah ini Mas. Saya mau nangis ini Mas. Saya juga berharap sama kampus jangan tiba-tiba ngasih pemberitahuan yang mendadak gitulah. Egois sekali sih. Apa udah dewasa kali itu kampus, sudah egois sekali. Susah. Keras kepalanya mau dibilang itu Mas. Nah, dosen-dosen juga tolonglah jangan mencecar terus lah. Kasihan Mas Unggul. Kok aku? Nah, kalau intinya semoga kita dapat dispensasi gitu kayak kampus-kampus lain dapat Amin. kuota gitu. Amin. Kalau saya sih bukan kuota Mas, saya nggak butuh kuota, saya bisa beli kuota. Tolong Pak Rektor buatkan tower sinyal di rumah saya biar saya bisa Zoom sama teman-teman biar ngakses. Astaga. Mas, Ya. Mas. Oh iya, ada lagi. Untuk Halo, biaya dari tadi kan dadakan. Mas Unggul, Mas bangkit dulu. Masih infonya dadakan. Nah, selain itu biaya untuk bayar kuliah itu kalau bisa sangat dipres sesuai dengan kebutuhan yang dari kampus saja. Jadi jangan dilebih-lebihin. Soalnya biaya hidup keluarga juga saat ini sangat dipres banget juga. Enggak semuanya orang sama lah biaya hidupnya tuh semuanya tuh sama, enggak penghasilannya semua sama tuh enggak. Banyak banget yang sangat ngepres bahkan di bawah pres itu. Saya ini pertanyaannya, per SKS sih dapat potongan berapa sih Kak? 10%. 150. Tapi kan cuma 150 bulan 150. April, Mei, Juni, kan? Iya, 3 bulan. 3 bulan kan. Nah, menurut Itu apa Mas, termasuk duit apa potongan kuota kemarin tuh kan kita dapat kuota tuh 30. Apa termasuk itu enggak? enggak, Itu yang itu kuota makanya dari dipotong. Telkomsel itu. Oh, Tapi itu kan Enggak cuma berguna itu kuotanya. 2 anuan, Telkomsel sama Empri kalau nggak salah, ya kan? Dengan potongan 150 untuk satu semester. Satu apa ya? 1 bulan. Satu bulan ya? Satu bulan ini menurut mas-mas kalian ini efektif gak sih? Apa mending dikasih kuota atau mending di diskon apa dibuatin surat kemiskinan apa piye? Mending gendi ngono lho. Kalau menurut saya dalam 1 bulan dikurangi 150.000 tuh ya efektif kalau kita tuh tahu uang kita tuh dipakai untuk apa. Ya kan, kalau bayar itu wajar. Soalnya emang kita selama ini kan juga tetap e-learning. Nah, tapi selain e-learning kita nggak menggunakan fasilitas kampus seperti itu. Siap. Berarti minta transparansi pengeluaran keuangan gitu, Mas. Nah, itu transparansi. Irigasi. Karena pada dasarnya sekalipun kampus itu adalah lembaga pendidikan, tapi kan orientasinya adalah bisnis, maka menurut saya mereka tidak akan mau mengeluarkan sebuah kebijakan atau memberikan sebuah keringanan yang itu merugikan mereka. Itu yang perlu digarisbawahi. Ya, jadi kalau menurut saya ada baiknya perlu dipahami juga bahwa kondisi sekarang ini sangat susah, semuanya susah. Terus mungkin ada yang kerja, ada yang tidak. Yang kerja sekalipun pasti juga mendapatkan potongan dari perusahaannya. Belum lagi masih mencukupi kebutuhan yang lain. Benar. Terus masih mencukupi biaya kuliah. Sekalipun itu kerja atau dibiayai oleh orang tua, kan kita juga sebenarnya wajib untuk menuntut sebuah keadilan. Siap keadilan nggak tuh?
Kenapa Siap, hanya Bos. 3 semester saja, dan kenapa kemarin dispensasinya itu hanya untuk SPP bulan Mei, bukan untuk seluruh pembayaran 1 semester. Nah, itu. Kalau kalian belum tahu, jadi kemarin ada sebuah keringanan atau dispensasi itu hanya untuk bulan Mei. Jadi sebelum bulan Mei itu harus tetap dibayarkan. Dan karena kita sudah fix 1 semester di rumah, kenapa kok potongannya hanya 3 bulan saja? Iya kan? Iya. Oke, mungkin kita nggak dapatkan potongan yang 3 bulan lagi, tapi seenggaknya dikasih keringanan untuk pembiayaan. Seenggaknya at least sebelum besok masuk semester baru atau besok dikalkulasi bagaimanapun, yang penting kan enak dan tidak mendadak. Terus yang perlu saya kritisi di sini adalah bagaimana mereka memberikan informasinya, metodenya seperti apa, kenapa banyak teman-teman yang telat mendapatkan informasi seperti itu. Proses penyalurannya itu seperti apa? Ya kan? Ya. Perlu diketahui juga, seperti yang tadi saya bilang, nggak sedikit teman-teman itu yang mengetahui informasinya itu dadaan. Dan kalau dipikir, kita itu jadwalnya tanggal 14, iya kan? 13. Bayarnya itu tanggal 1. Ya. Tanggal 1. Seharusnya kan biasanya seminggu sebelum ini kan, sebelum UAS atau UTS. sebelum ujian kan biasanya. Ini 2 minggu berarti ya? Iya, sekitar 2 minggu. Terus kalau tadi terkait pertanyaan Mas Irwan, 150 itu cukup atau enggak? Cukup atau enggak itu tergantung bagaimana kita memanage-nya. Yang perlu mungkin kita sedikit mengapresiasi lembaga kampus telah memberikan potongan 3 bulan lumayan, walaupun kebijakannya tetap tidak memuaskan. Tapi sekali kita berterima kasih atas 3 bulan itu. Ya kan? Walaupun 3 bulan, sudah cukup baik 3 bulan. Kita ininya 1 semester gitu ya. Iya. Ya. Padahal kita 1 semester di rumah, potongan 3 bulan. Tapi tetap kebijakannya tidak masuk akal menurut saya. Iya. Hanya 3 bulan. Permasalahannya gini tuh hampir sama dengan kampus-kampus yang lain. Belum lagi kalau misalnya saya lebarkan lagi tentang KKN dan kawan-kawan. Bagaimana kalian KKN online, tidak terjun di lapangan, suruh bayar 900.000. Dan kalian tidak bisa menarik uang itu. Jadi mau tidak mau kalian harus mengikuti. Itu banyak kalau nggak salah seperti itu. Iya, itu juga masih itu. dalam proses. Teman-teman ingin menarik mundur dan ingin uangnya dikembalikan. Nah, mungkin aku pengen dengar komentarnya yang orang tuanya atau mereka bekerja di bidang swasta, wira swasta lah. Ya mungkin sangat terdampak ya, entah itu jualan, entah itu apapun, bidang jasa dan kawan-kawan. Menurut kalian gimana? Mas, langsung wae Mas, aku ngomong. Langsung aja Mas. Gas. Orang tua saya sendiri kan usahanya wirausaha ya Mas. Ya. Nah, ibaratnya sekarang keluar rumah aja nggak boleh gitu loh, keluar rumah aja nggak boleh. Sedangkan orang tua saya kan berjualan gitu loh Mas. Nah, saiki nek dodol nek ra oleh tuku njuk piye duitnya saka ngendi? Tolong pakai bahasa Indonesia ya Mas. Oh iya ya, lupa ya, ini orang Indonesia ya. Maaf. Nah itu Mas, yang saya rasakan itu Mas. Ya gini, jadi orang tua saya kan penghasilannya hanya itu aja gitu loh Mas. Terus tiba-tiba ada surat tagihan sebesar 1.500.000. Yang harus dibayarkan pada tanggal 1. Nah, padahal kita tahu informasi tanggal 30. Infonya pun dari tanggal 30 Juni. Jadi cuman 1 hari. 1 hari. 1 hari ya. 1 hari. Tapi kalau buat kedepannya sih untuk pihak kampus, kalau memang ini video ini menjadi alternatif, jalanlah untuk didengar dari pihak kampus. Semoga ketegasannya dalam memberi informasi lagi jangan ngaco kayak gitulah. Oke lah kalau semisalnya untuk orang tua yang PNS kerja di pemerintah atau di mana masih bisa masih oke.
Tapi gimana kalau yang bagi teman-teman yang orang tuanya yang Wira swasta. Buru bangun. gitu, wira swasta itu. Coba dipikir-pikir lagi gitu, jangan cuma mentingin perut gitulah. Kampus Waduh. sekarang juga kan lagi musim pandemi ini juga kan, nggak bisa diinikan juga. Apalagi daerah kecil-kecil tempat seperti saya ini, Mas. Sama juga mekanisme pembelajarannya lah. Saya ini Mas ya, biar agak ngulas dikit ya Mas. Yoi. Mungkin kalian teman-teman juga udah tahu kemarin kan ada yang soal yang nggak bisa ngikut Zoom, bisa nge-review. Sedangkan ini aja sinyal aja lihat sendiri kan Mas sinyal saya gimana. Jadi saya mau ngikut Zoom yang kelas itu. Lebih dipukul rata aja lah. Masa yang cuma hadir Zoom gitu udah bisa absen. Yang nggak bisa Zoom gara-gara memang ketumburan, memang sinyalnya kurang bagus, harus nge-review gitu. Resum. Resum blur. Tolonglah. Sebelum masuk ke poin terakhir, saya ingin teman-teman menyampaikan kritik dan saran untuk pihak kampus terkait apapun, mulai dari bebas mau SPP, pembelajaran, surat edaran, kebijakan yang lain-lainnya, bebas. Yang penting kritik dan sarannya itu yang membangun ya. Kalau saran saya kepada pihak kampus tidak banyak-banyak, tolong pakai hati nuraninya aja untuk teman-teman yang mungkin orang tuanya kurang mampu untuk dalam membayar ini uang kuliah, dan juga pembelajaran lagi untuk pihak kampus soal mekanisme e-learningnya atau segala macamnya itu harus diperhatikan lagi ya, jangan asal tugas gitu. Toh juga di waktu libur seperti ini kan mungkin teman-teman ada juga yang menyambi dengan kerja atau begitu, atau mencari tambah-tambahan untuk bayar uang kuliah. Kalau misalnya di-push tugas terus gitu, kasihan juga teman-teman yang sedang berjuang. Nggak boleh, Mas. Kalau menurut saya sih, kampus tuh seharusnya lebih memperhatikan lagi kayak orang-orang yang kurang mampu gitu kan. Kalau yang orang tuanya bekerja di pemerintahan, oke lah. Aku sendiri oke lah. Tapi kalau untuk kawan-kawanku yang ibaratnya kurang mampu, tolonglah diperhatikan lagi, dipikirkan lagi. Kalau dari saya transparansi dana ya, soalnya kan kita nggak pakai fasilitas kampus, tapi 3 bulannya itu bayarnya full. Jadi minta transparansi dananya sama memperbaiki proses pembelajaran e-learning. Jadi kalau yang kita jalani bukan seperti kuliah online, tapi tugas online, karena setiap minggu selalu diatur tugas ya. Kadang gimana ya? Ya kita kan juga punya kesibukan nyambi juga kan kalau pas pandemi kayak gini. Jadi diubah lah gitu. Saran dan kritik dari saya sendiri, tolong dari kampus pertimbangkan keputusan yang diputuskan lah. Iya, coba. Keputusan yang diputuskan. Tadi bercanda kampus. Sekarang serius. Siap. Yuk. Untuk kampus Mercu Buana tercintaku, pokoknya aku cinta Mercu Buana. Pertimbangkan keputusan yang ditujukan kepada mahasiswa. Terkait apa itu, Mas? Terkait segala hal, entah tugas, entah pembayaran, entah liburan. Liburan. Libur COVID itu, libur COVID pertimbangkan. Libur COVID. Mana ada kita libur nih? Enggak, Bos. Mosok kita masuk seminggu, liburnya sebulan.
Lanjut. Masuknya seminggu. Itu Masuk sih. seminggu, Bro, kita libur masuk sebulan, seminggu. bayar cuman dikasih gratisan 3 bulan. Bayar. Ya. Nah, Sama ini satu lagi Bapak Titus. Betul. Ya, lanjut. Bener Monggo, yang monggo. dikatakan dari Mas Fajar. Transparansi pembayar apa transparansi apa mau? Nah, Apa? Pengeluaran. Pengeluaran. Pengelolaan. Pengelolaan. Pengelolaan transparansi. Jadi mahasiswa yuk pengen Ngerti. tahu apa yang kampus lakukan di semua dengan uang itu. Yo, dari saya ya Mas. Kalau dari saya, tolonglah kalau misal itu apa kan dari Mercu sendiri terkait surat edaran itu emang ada ya apa untuk keringanan itu loh. Tapi kan itu informasi yang kita dapat itu 1 hari sebelum maksimal tanggal dikumpulkan itu yang suruh ngisi form itu. Kalau emang beneran itu masih bisa, tolonglah diperpanjang lagi. Kasihan kita yang kurang mampu untuk membayar. Itu sih kalau dari saya. rakyat. kalau saya ya tadi udah dijelasin semua sih sebenarnya. Nggak apa bayar tuh nggak masalah. Cuma yang penting transparansi dana itu emang harus. Soalnya kan kita nggak pakai fasilitasnya ya. Nggak semua fasilitas dari kampus itu kita pakai. Ini cuma e-learning aja. Tugas e-learning butuh internet aja. Kita modal sendiri internetnya. Ya, itu aja sih. Empatinya dari kampus. Dari obrolan yang sudah kita perbincangan dari tadi, saya akan coba merangkum. Jadi di sini teman-teman ingin ingin meminta sebuah keadilan atau haknya tentang pembayaran SPP dan dispensasi SPP, kemudian mekanisme penyampaian informasi yang dikeluarkan oleh rektor kepada para mahasiswa. Ya, itu ya, seperti itu. Secara garis besarnya itu ya. Benar. Kemudian teman-teman juga sangat meminta dengan sangat setiap mengambil sebuah kebijakan atau apapun, tolong diperhatikan background dari pekerjaan orang tua atau dari background pekerjaan teman-teman sendiri. Jadi seenggaknya tidak ada yang diuntungkan, tapi sama-sama diuntungkan. Intinya kan begitu. Kampus tetap diuntungkan bisa membayar karyawannya, kita juga tetap bisa diuntungkan dengan membayar SPP, mendapatkan materi, tapi dengan biaya yang tidak full, karena kita di rumah dan tidak menggunakan fasilitas kampus. Benar sekali. Kemudian kalau untuk transparansi dan kawan-kawan, garis besarnya karena kita tidak ingin ikut campur tentang itu, karena itu bukan wewenang kita, tapi setidaknya itu hubungannya adalah tentang kebijakan yang akan diambil tadi. Ya kan? Ya. Terus yang perlu digarisbawahi di sini adalah kritikan ini sebenarnya bukan untuk universitas, tapi untuk pihak yayasan. Karena kepala atau bagian utama dari universitas itu adalah yayasan itu sendiri. Semoga orang-orang yayasan juga mengerti dan memahami tentang apa yang kita sampaikan hari ini, dan semoga didengarkan dan direalisasikan. Jadi Amin. Kalian habis kritik ini. Mungkin gitu aja. Terima kasih untuk opini-opini kalian.